Ustadz, Afwan izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya dahulu adalah seorang DJ, disc jockey. Alhamdulillah. Kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Sejak tahun 2017 saya telah berhenti dan berhijrah dan mulai karir profesional saya. Alhamdulillah sampai dengan bulan Juli 2025 karir saya berjalan dengan sangat baik. Namun, selalu ada namun. Ada satu hal membuat saya keluar dari instansi perusahaan yang saat ini Ustadz, saya belum dapat pekerjaan lainnya, namun ujian datang. Saya ditawarkan untuk nge-DJ live TikTok selama sebulan sama teman saya dari salah satu brand alkohol. Hasilnya lumayan Ustadz. Lumayan apa lumanyun tuh? Namun sejujurnya saya belum mengiyakan proyek tersebut, saya cuma takut Allah nggak ridho. Namun di sisi lain ada kecemasan pikiran saya selaku kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Namun saya mau minta Ustaz terangkan janji Allah di Quran dan hadis terhadap orang berusaha istiqomah memperbaiki diri agar menjadi lebih tenang dan yakin untuk menolak proyek ini Ustaz. Antum terpilih ini, selamat ya. Bukan saya yang terpilih, Anda yang terpilih. Oh dipilih Allah loh, pengen nggak dipilih Allah? Nah Allah tuh milih itu dengan macam-macam. Kadang dipilih dengan jabatan, dipilih dulu nih ujian, tapi ilmu ini ujian loh, ya ada dengan musibah itu pilihan Allah. Yang terpilih Anda, masya Allah. Itu pun karena doa Anda juga dikasih itu. Karena Anda berdoa dikasih pilihannya, diberikan ujian sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda nggak mampu nggak akan diuji. Anda yang terpilih selamat. Masih ada waktu? Sedikit aja ya. Ustadz, Afwan izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya dahulu adalah seorang DJ, disc jockey. Alhamdulillah. Kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Alhamdulillah Ibu. Saya tuh senang. Ibu bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu memberikan kebahagiaannya buat kita semua. Semoga Ibu sehat selalu. Bulan depan datang lagi Bu ya. Nah, sehat semua insya Allah. Sejak tahun 2017 saya telah berhenti dan berhijrah dan mulai karir profesional saya. Alhamdulillah sampai dengan bulan Juli 2025 karir saya berjalan dengan sangat baik. Namun, selalu ada namun. Ada satu hal membuat saya keluar dari instansi perusahaan yang saat ini Ustadz, saya belum dapat pekerjaan lainnya, namun ujian datang. Saya ditawarkan untuk nge-DJ live TikTok selama sebulan sama teman saya dari salah satu brand alkohol. Hasilnya lumayan Ustadz. Lumayan apa lumanyun tuh? Hati-hati. Namun sejujurnya saya belum mengiyakan proyek tersebut, saya cuma takut Allah nggak ridho. Namun di sisi lain ada kecemasan pikiran saya selaku kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Saya bertanya seperti ini bukan agar Ustadz memberikan sesuatu kepada saya. Tidak, juga saya ya, tidak juga. Tidak. Namun saya mau minta Ustaz terangkan janji Allah di Quran dan hadis terhadap orang berusaha istiqomah memperbaiki diri agar menjadi lebih tenang dan yakin untuk menolak proyek ini Ustaz. Baik, dalilnya satu, karena masalahnya rumah tangga tentang rezeki, dalilnya surat rumah tangga dulu, surat At-Tolak yang tertinggi nih. At-Tolak surat keberapa? 65. Akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu dulu. Kemudian selanjutnya Quran surah kedua. Sudah? Di ayat ke-155. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu lillahi wa inna ilaihi. Ayat selanjutnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat berikutnya, kan tadi minta ayat ya, kasih ayat dulu. Quran surat 2 ayat 214. Yang hafal boleh ikut, yang belum hafal boleh menyimak. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazul zilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dijawab di Quran surah Ali Imran ayat 142 dengan pembuka yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Baik, yuk kita
Sampaikan janji-janji Allah seperti yang dimaksudkan. Pertama, Quran surah 65 tadi di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man, dan siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yattaqillah, selalu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji pasti akan memberikan solusi, jalan keluar. Ya, perhatikan baik-baik. Berpindahnya dari satu profesi kegiatan yang berpotensi di dalamnya ada hal yang tidak disenangi Allah. Oke? Saya dulu pernah bahas tentang musik tuh. Walaupun dipelesetkan sama tertentu yang tidak perlu dibahas, oke? Ustadz menghalalkan musik, itu pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah itu. Saya tidak pernah menghalalkan musik. Saya menerangkan hukum musik dalam pandangan ulama. Yang menghalalkan ini, kitabnya ini, dalilnya ini, rumusannya begini. Sehingga kalau ada profesi di situ, ini batasan-batasannya. Yang mengharamkan begini, alasannya ini, dalilnya ini. Yang mubah begini, yang makruh begini. Kalau saya nggak senang musik. Karena saya di Quran, posisinya jelas. Ya, kitabnya pun jelas. Oh, tiba-tiba ada orang bikin ustadz menghalalkan musik, surat pemusik, macam-macam. Nah itu kita tidak usah bahas. Tapi masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kadang-kadang yang rumit ini begini, bikin sendiri, dibahas sendiri, dijawab sendiri, disoal sendiri. Ya kan? Nah ini tinggalkan. Jadi ada bagian yang tak disenangi dengan profesi Anda ini, berpotensi orang berbuat maksiat. Ya, minum-minuman yang sudah haram jelas haramnya. Ya kan? Joget-joget dengan yang bukan mahram, jogetnya aja sudah bermasalah dengan yang bukan mahram. Dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kalau sudah mabuk, yang lain akan ikut itu. Biasanya kalau sudah mabuk, zina ikut. Kalau sudah zina, nanti dosa yang lain akan muncul potensinya. Betapa banyak orang mabuk tuh, kasus terakhir kan, ya, yang menimpa salah satu itu yang berkembang, mohon maaf, kan karena mabuk itu, menggunakan narkotik. Ya, setelah itu zina, setelah zina membunuh. Kan terjadi yang sekarang rame-rame itu kejadian. Ya, mohon maaf, mau mabuk sama-sama, menggunakan obat-obat terlarang, setelah itu apa? Zina. Ya, mencari perempuan-perempuan tertentu. Yang jelek bukan perempuannya saja, laki-lakinya pun jelek. Al-khabithatu lil khabithin, jelek ketemu jelek. Setelah itu apa? Yang satu perempuan yang dipesan dia, digoda sama yang lain, dibunuh yang itunya. Nah, ini kan bahaya. Nah, kemudian ingin hijrah. Ya, setelah itu apa? Nah, ketika hijrah kan pindah menjadi lebih takwa kan? Janji Allah yang pertama, kalau engkau meningkatkan takwa, pindah profesi pun sudah upaya meningkatkan takwa yang Allah senangi. Jelas? Nah, kalau Anda pindah dengan demikian seperti ini, janji Allah yang pertama apa? Ya ja'allahu makhraja. Allah kasih solusi, jalan keluar. Dapatlah Anda tadi pekerjaan tuh. Yang kedua apa? Wa yarzuqu min haitsu la. Janji yang kedua belum, dikirimkan rezeki dari sisi bahkan yang tidak diduga. Yang kedua belum ada ini yang kedua nih. Tapi untuk mendapatkan itu harus ada ujian dulu kan? Kalau nggak ada ujian nggak dapat yang kedua ini. Gimana cara dapat yang kedua? Karena yang pertama sudah dapat, berhenti di dapat pekerjaan di perusahaan. Diganti kan? Anda tinggalkan profesi dari jauh menuju takwa. Ketika takwa ada, diberi solusi. Nah, sekarang janji yang kedua, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang itu belum dapat itu. Bagaimana cara merasakan kenikmatan dapat itu? Berhenti dulu dari yang pertama. Setelah itu diuji lagi. Apa ujiannya? Pindah ayat. Jangankan Anda, yang lain pun dapat ujian. Sama semua diuji. Walanabluwannakum bi, untuk merasakan kenikmatan bertuhan. Supaya menikmati tahajud dulu, menikmati baca Quran, menikmati zikir, supaya punya Allah. Diuji lagi. Khauf, gelisah. Sekarang sedang gelisah nih. Walju, lapar. Ini lapar nih. Nah, ngejar di awal, belum sarapan. Sama, kita sama. Wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang, pekerjaan berkurang. Semua dikurangi, supaya apa? Supaya merasa punya Allah. Kurangi dulu, supaya bergantungnya pada siapa? Allah. Ah, ini masih bergantung pada pekerjaan, belum pada yang ngasihnya. Alihkan dulu tuh. Setelah itu apa? Wal anfus, kadang sakit, ada sebagian meninggal. Wat tamarat, ada kerja keras diambil orang hasilnya. Wabasyiris sabirin. Ketika diuji sabar dulu. Apa itu sabar? Bukan diam saja menerima, bukan. Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang yang ketika dituju, dipilih, antum terpilih nih. Selamat ya. Bukan saya yang terpilih, Anda yang terpilih. Oh, dipilih Allah loh. Pengen gak dipilih Allah? Nah, Allah tuh milih itu dengan macam-macam. Kadang dipilih dengan jabatan, dipilih dulu nih. Ujian, tapi
Ilmu ini ujian loh. Ya, ada dengan musibah, itu pilihan Allah. Yang terpilih Anda, Masya Allah. Itu pun karena doa Anda juga, dikasih itu. Karena Anda berdoa, dikasih. Pilihannya, diberikan ujian sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda nggak mampu, nggak akan diuji. Ya, Allah. Anda yang terpilih, selamat. Lalu katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jangankan pekerjaan, saya pun milikmu. Kapan saja engkau bisa ambil? Pekerjaan kan titipan. Yang titipan siapa? Kalau Allah mau ngambil, boleh nggak? Boleh, yang punya Allah. Masa diambil marah? Ya kan? Anda tugas parkir. Orang parkir di situ mobil. Mobilnya bagus, Anda foto-foto dulu, ceklik. Pas dia pergi, Anda marah. Kok pergi sih? Yang punya dia. Yang nitipkan pekerjaan Allah. Allah mau ambil dulu, karena ada hikmah tertentu. Melatih lagi. Kan pengen hijrah, dilatih lagi supaya betul hijrahnya. Boleh nggak? Boleh kan? Nah, maka ya Allah, jangankan pekerjaan. Saya aja kalau mau diambil, yang punya engkau ya Allah. Alhamdulillah. Sampai punya rasa itu tuh. Baru turun ayat 157-nya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Nah, orang yang bisa seperti itu langsung dipuji oleh Allah. Insyaallah. Ini hamba begitu menerima nih. Nerima dia. Saat orang lain diuji mengeluh, dia menerima. Dipuji. Rahmat Allah turun kepada dirinya. Wa ulaika humul muhtadun. Solusi datang. Bagaimana bentuk ujiannya? Kadang terasa ringan, menengah, berat. Turun lagi Al-Baqarah. Ayat berapa? 214 tadi. Am hasibtum an tadkhulul. Apakah mudah pengen sukses itu sampai ke surga, hijrah, baik, kerja, sukses. Sementara walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min. Sementara engkau belum melewati ujian. Kan ini saudaraku pengen hijrah, pengen baik, pengen sukses, belum diuji. Nggak bisa. Ya, pengen wisuda nggak pernah sekolah, nggak mungkin. Ya. Pengen ujian nggak sekolah, nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Diuji dulu. Masathumul ba'sa, ada yang kecil-kecil. Udah beres kemarin jadi DJ, dapat pekerjaan, ujian kecil dulu, cuma berangkat, paling kendaraan. La ba'sa, nggak apa-apa, berangkat rintik-rintik kecil, nggak pakai payung nggak apa-apa. La ba'sa, masathumul ba'sa, la ba'sa. Diserap ke dalam bahasa tanah kusir, labas. Lewat. Wadhara, mulai ke fisik, mulai kena fisik. Wazulzilu, mulai terganggu nih, mikir aduh gimana nih kan. Satu sisi ada panggilan, ujian, kesungguhan tuh benar enggak gitu kan? Hatta yaqula rasul walladzina ma'hum amanu ma'hum mata nasrullah. Sampai berkata, ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Dipilih dulu sampai betul-betul bisa meninggalkannya. Sifat maksiat itu begitu. Kalau kita berusaha meninggalkan, nanti Allah uji lagi sampai kita yakin 100% ini harus ditinggalkan. Ya, caranya ya begini, lepas dulu, tampilin lagi nih. Dulu cuma 10 juta, sekarang 100 juta nih. Ya? Nih Bapak kalau ditanya tawaran maksiat nih, ke kantor datang, proyek Pak, tapi haram. Fee-nya 1 miliar. Bapak sudah mau hijrah, terima nggak? Bapak tolak nggak? Saya sudah berubah, mohon maaf saya nggak mau seperti itu. Apa dikira akan selesai? Tidak, akan datang lagi. Pak, naik Pak 100 miliar. Tuh. Sebentar, saya istikharah dulu. Nggak bisa. Sampai Anda punya keyakinan bahwa itu haram, akan datang terus. Kalau kita belum yakin bahwa itu nggak baik, ya, bahwa itu bisa dikerjakan, itu akan terus datang begitu. Ini juga begitu, tawarannya akan terus datang. Sampai Anda punya keyakinan, saya betul-betul ingin meninggalkannya. Ketika titik itu sudah ada, yang lain datang. Yakinkan pada hatimu, ini jawaban Allah. Pada orang yang masih merasa begitu, yakinkan Allah itu harful ikhbar wa taukid. Yakinkan pada hatimu, pertolonganku pasti akan semakin dekat. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan itu? Pindah ayatnya ke Ali Imran 142. Ini bukan otak-atik ya, tapi ada ilmunya. Ujiannya 214, di kanan bawah posisinya. Begitu diberikan solusi, pindah ke atas, ayatnya 142, duanya pindah ke belakang. 214, duanya pindah ke belakang jadi 142. Tantangan di bawah, solusi di atas, kiri atas. Ayat pembukanya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Aku belum lihat kesungguhan engkau untuk meninggalkan itu. Aku uji dulu nih. Nah, sekarang ujiannya naik. Kemarin kan biasa. Kemarin ditinggalkan karena ada pekerjaan lain. Sekarang pekerjaan diputus, balik lagi nggak? Hah? Nah, maka apa yang harus dilakukan? Turunkan jadi 3. Juhdun, ijtihadun, jihad. Mujahadah. Juhdun itu kata dasarnya. Ijtihad itu cara kita bagaimana menyusun rencana, ya, membuat rencana yang baik untuk pekerjaan. Ya, di luar itu masa nggak ada yang lain? Tadi halalan thayyiban, cek lagi.
Mana peluang-peluang yang kira-kira bisa saya dapatkan? Jihad, setelah itu berjuang secara fisik, datangi, lakukan. Pokoknya perintah Allah kerjakan, lakukan dulu. Baru terakhir, mujahadah, lawan gejolak emosional kita supaya bertahan dalam kebaikan itu. Jelas? Ya, di sini yang punya perusahaan-perusahaan nih, saya nggak usah tunjukkan orangnya nih, tapi saya tahu nih ada. Ibu terima kasih. Saya tahu nih yang punya usaha-usaha. Kan bukan dari saya. Siapa tahu ini adalah peluang yang bisa ditampilkan. Karena itu tamah kusir nih mana Pak Suryani ya. Tolong database jamaah itu dikumpulkan supaya dipersaudarakan. Yang punya peluang usaha, perusahaan, nah ini adalah lapangan pekerjaan. Boleh transit di situ sambil nyari dan sebagainya. Ayo, iya Bu, gitu tuh ya. Ya, yang punya lapangan pekerjaan ya, nanti silakan hubungi DKM. Ya, insyaallah. Tapi tadi poinnya, janji Allah itu pasti. Tinggal kita buktikan dulu, bangun keyakinan kita insyaallah ya. Ini bukan harapan, tidak. Ini keyakinan. Tanamkan pada hati yang paling kuat, kalau saya tinggalkan, pasti Allah berikan. Yang terakhir, Anda tidak bisa memastikan kematian. Rasakan ketika dan pikirkan ketika Anda ambil job itu dan Anda lakukan, Anda meninggal saat itu. Itu saja yang kira-kira mudah-mudahan bisa menguatkan. Tapi sekali lagi teman-teman tolong ya konsisten dan saling berbagi.